Halo. 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 Oke, kita sudah kehadiran juga nih Master kita yang luar biasa. Ada Master Eyang Sugiarto. Aku mau sapa dulu nih Master Eyang. Semangat pagi. Pagi. Pagi luar biasa. Harus tetap semangat ya Eyang ya. Walaupun ini sudah kalau posisi kita menunjukkan pukul 14:32 WIB. Karena Jumat harus semakin semangat. Betul, Jumat semangat ya Eyang ya, Master Eyang. Oke, aku juga mau sapa dulu nih. Sudah kehadiran juga bersama kita Master Aries Sinaga. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Bagaimana nih Master Aries? Kita bisa langsung mulai saja atau kita tunggu dulu nih rekan-rekan aksi yang lainnya nih Master? Baik, Master Sita, kita jangan lupa juga menyapa para master yang luar biasa tentunya. Oke, kalau gitu izinkan saya menyapa para master yang luar biasa dulu ya, Master. Baik, kalau begitu izinkan saya membuka dulu dengan salam di kulum dikunya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita bakar semangat kita. Ngajarin siapa ini? Selamat pagi. Mas, apa kabar? Oke, sekali lagi coba ya. Minta unmute semua, coba Master. Biar terdengar nih semangat-semangat luar biasanya nih. Baik. Iya, Master. Baik, coba aku mau dengar sekali lagi. Salam Master, apa kabarnya ya? Master ya, silakan di-unmute ya. Master, apa kabar? Master siap beraksi. Jujur, kompeten, berdaya. Luar biasa, Master. Keliling negeri membawa peta. Izinkan memperkenalkan diri, Master. Saya Nursita, yang akan membantu kegiatan Master sekalian pada siang hari ini dalam pengenalan kegiatan pemberdayaan bagi Paksi. Nah, para Master sekalian, walaupun pertemuan di siang ini mungkin singkat ya, Master ya, namun kami berharap para Master akan merasakan manfaat dan agar bisa terus berdaya tentunya. Nah, para master sekalian, izinkan saya menyapa dulu nih, mungkin para master nun jauh di sana gitu ya. Ada para master perwakilan Paksi Kalimantan Timur, mana suaranya? Apakah sudah ada yang hadir perwakilan Kalimantan Timur? Baik, belum ada sepertinya. Kalau gitu langsung saja nih yang sudah pasti nih, yang sudah masuk dari awal nih, tadi saya pantau ada perwakilan dari Sumatera Utara. Mana nih suaranya Sumatera Utara, Master Ainun? Mana aku dewean, Bu. Tapi Master Ainun walaupun sendiri tetap rame ya, Master nih. Oh iya. Master Ainun semangatnya bukan 45, semangatnya 17 Master Ainun nih. Oke, aku juga mau sapa para Master sekalian dari Jawa Tengah. Mana suaranya? Ada Master Ratna di situ ya. Oke. Lalu juga ada perwakilan para paksi dari Banten. Banten, ada yang sudah hadir Banten? Ada juga nih para Master Paksi dari Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Suaranya Jawa Timur. Baik. Jawa Barat ada. Jawa Barat, wah ini aduh Master. Nggak kelihatan nih Master nih. Baru nongol nih Master Julia. Mana Jawa Barat suaranya Master Julia? Jawa Barat juga. Jawa Barat. Dan yang terakhir kita juga kedatangan dari Kepulauan Bangka Belitung. Apakah sudah Belitung? Oke, masih menunggu. Sepertinya ini para master lagi banyak kegiatan ya, agendanya ya bertumpuk-tumpuk nih, sepertinya sibuk sekali hari ini. Baik, tidak. Kaltim sudah hadir. Oke, Master, dari Kaltim sudah hadir, luar biasa, Master. Kalau begitu izinkan Master untuk menyalakan kameranya, Master, agar terlihat nih wajah cantik dan tampan para Master sekalian. Siap, sudah Master.
Oke, baik. Izinkan saya untuk memulai acara. Hukum mengajarkan kita untuk patuh, cinta mengajarkan kita untuk setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu, para master sekalian. Bagaimana nih para master kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Semoga dimanapun ya para master berada, tentunya saya doakan para master dalam sehat walafiat. Baik, yang terhormat Direktur Diklat Aksi selaku Ketua LSP KPK, Master Dian Novianti. Yang terhormat Kasatgas Sertifikasi KPK selaku Koordinator Harian LSP KPK, Master Muhammad Rofi Haryanto. Yang terhormat Kasatgas Pemberdayaan KPK, Master Eyang Sugiarto. Yang terhormat rekan-rekan tim Sertidaya KPK, serta tentunya yang terhormat juga Bapak Ibu para master-master yang hebat sekalian. Baik, para master sekalian, agar pertemuan ini memberikan suasana yang hangat, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan panggilan master ya. Tentunya master-master yang hebat. Walau sekarang jarak dan waktu kita berjauhan gitu ya. Semoga dalam waktu yang singkat ini kita bisa semakin dekat dan juga tentunya untuk hari ini melaksanakan sosialisasi terkait pengenalan dan penyampaian paksi baru kepada forum. Baik, pertama-tama para master izinkan saya untuk membacakan rundown pada kegiatan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada sambutan dari Direktur Pendidikan Anti Korupsi. Yang kedua, sosialisasi kode dan saluran pelaporan pelanggaran. Yang ketiga, pengenalan dan penyampaian paksi baru kepada forum. Yang keempat, sosialisasi aksesku interaksi dan aktivasi akun serta pelaporan. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir, penutup. Baik, para master sekalian, sebelum memulai kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga langkah-langkah baik yang akan kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Semesta, Tuhan yang Maha Esa, dan upaya-upaya dalam memberantas korupsi selalu dipermudah olehnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Baik, para master sekalian, mari kita beranjak pada agenda kita yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Master Eyang Sugi selaku Kasatgas Pemberdayaan Diklat Aksi KPK kepada Eyang Sugi atau Master Eyang Sugi, waktu dan layar disilakan. Terima kasih, Master Sita. Sama-sama, Master Eyang. Bersatu kita teguh, bersama kita semakin bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Master yang luar biasa. Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Baik, terima kasih atas peran sertanya, pinyatanya untuk Indonesia. Jadi saya atas nama lembaga, atas nama LSP, atas nama Direktur sama KPK, pertama mengucapkan terima kasih, selamat dan sukses pada para master yang sudah nyatakan kompeten. Dan ini sekaligus mengingatkan bahwasanya penganugerahan atau pengukuhan kompeten ini sebagai awal, bukan sebagai akhir dari perjuangan. Ini yang pertama. Yang kedua, pengukuhan ini sekali lagi bukan rekrutmen, tetapi sebagai satu tanda bahwasanya kita semakin berdaya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Selamat datang di grup aksi masing-masing forum, ada forum secara kewilayahan dan juga nanti apabila para master yang baru dilantik atau baru bergabung ada minat khusus terkait dengan misalnya hobi, ada grup paksi yang suka pantun, penyantun, ada yang suka cerpen, ada yang suka
puisi, ada yang suka film dan sebagainya, nanti silakan berlanjut. Jika ingin berlanjut hubungi dokter. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kita berharap dengan ini sebagai salah satu program LSPKPK sebagai pemberdayaan. Pertama adalah sebagai penyambutan ataupun inaugurasi sekaligus pengakuan, sehingga nanti para master yang nyatakan kompeten sudah diakui secara LSPKPK dan juga diakui secara komunitas ataupun forum di masing-masing. Dan diharapkan nanti bisa berdaya. Nah, kita ada namanya program Sapadaya, saling menyapa untuk semakin berdaya. Juga boleh semakin bergaya. Silakan ditunggu aksi-aksinya dan laporkan kepada SSku. Yang berikutnya tentunya kami mengingatkan bahwasanya untuk jadi paksi ataupun API, kita ada kode etik SKPK. Tentunya silahkan mengekspresikan aksi-aksinya, namun tetap harus menjaga kode etiknya. Dan waspadalah, 2024 adalah tahun politik, juga perlu menjaga netralitas kita, terutama para master yang background sebagai pegawai negeri ataupun ASN. Dan yang berikutnya, selamat berjuang untuk Indonesia lebih baik lagi. Jika ada sumur di ladang, tidak perlu menumpang mandi. Ya. Jika ada umur kita panjang, mari kita buktikan kalau paksi sangat dibutuhkan untuk negeri ini. Selamat bergabung dalam jalan kenabian, jalan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan tentunya mencegah dari godaan, yaitu korupsi. Terima kasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Eyang ya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita tidak usah menumpang mandi ya, tapi harus tetap menjaga integritas dan juga mencegah korupsi. Jangan dilupakan nih, luar biasa sekali sambutan dari Master Eyang Sugi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Master Eyang atas sambutannya. Langsung saja kita beranjak pada agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi kode etik dan saluran pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan oleh Master Hari Afrisandi. Silakan kepada Master Hari, waktu dan layar. Silakan, Master. Oke, baik, cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar jelas, para master? Siap, terdengar jelas, Master. Iya, tapi saya belum mendengar ya suara dari ASESI-nya ini. ASESI. Para paksi ya, kemarin ketemu saya jadi ASESI, kalau sekarang ketemu udah jadi paksi semuanya ya, Master Sita ya. Betul, sudah sah jadi paksi, insya Allah ya, Master. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para master yang telah direkomendasikan kompeten. Selamat bergabung di ekosistem anti korupsi. Namun setelah bergabungnya sebagai penyuluh anti korupsi, tentu saja ada kode etik dan pedoman perilaku sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi. Oke, sebentar ini share screen saya kelihatan ya. Oke. Oke, safety briefing mungkin sebelum acara ini dimulai, mungkin memastikan kembali para master jika perangkat yang digunakan tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Kemudian audio, tadi saya udah ngecek nih terdengar jelas, Master Sita ngomong jelas, tapi saya nggak tahu nih dari para master apakah terdengar jelas nggak nih? Saya pengen denger nih suaranya salah satu. Jelas sekali. Jelas Mas Hari. sekali, oke, baik. Kemudian jaringan, jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi ya Master ya. Kemudian COVID-19 sebenarnya masih ada, jadi tetap jaga jarak aman agar kita tetap terjaga, jadi tetap sehat ya. Kemudian jika ada emergensi, jika ada kondisi darurat, misal gempa bumi, kebakaran saat acara, harap tenang dan jangan panik, ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arah dari BNPB. Oke. Pembentukan komite etik. Nah, ini nih. Tentu saja sejalan dengan perkembangan LSPKPK ya dari 2017 gitu ya.
Dan tentu saja dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku para penyuluh anti korupsi dan API dalam menjalankan tugas dan profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan, maka KPK membentuklah tim Komite Etik LSP KPK. Nah, kalau dilihat dari struktur organisasinya di sini, memang LSP KPK adalah satu-satunya LSP yang mempunyai komite etik. Nah, itu pembedanya dengan LSP lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat komite etik sebenarnya komandonya di bawah Ketua LSP KPK, namun kami bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah. Gitu. Nah, berikut susunan keanggotaan komite etik yang dengan masa kerja 3 tahun ya, dari 18 Januari 2022 hingga 18 Januari 2025, di mana ketuanya adalah Bapak Adi Setio Tamtomo dengan sekretarisnya Mbak Elga. Ada di mana anggotanya ada Bapak Salim, penyidik KPK, ada Bapak Yuda dari SDM KPK, kemudian ada Ibu Dian Rahmawati dari Soskam KPK, kemudian Bapak Indra Furkon dari gratifikasi, kemudian dari Pak Rofi, Pak Hadi, dan saya dari Diklat Anti Korupsi. Nah, tugas komite etik apa ya? Nah, sesuai dengan SK-nya bahwa kami, satu, tugasnya adalah menyusun kebijakan terkait pengelolaan penanganan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku maupun aturan lain yang berlaku di LSP P2 KPK. Nah, setelah kebijakan disusun, yang kedua, maka kami menerima laporan pengaduan, konsultasi, apresiasi terkait etik dari berbagai pihak. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi atau pemeriksaan atas laporan atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP KPK. Dan terakhir, tentunya melakukan koordinasi dengan Ketua LSP KPK dalam fungsi pengawasan dan pelanggaran kode etik. Nah, tidak hanya itu, tugas komite etik sesuai dengan keputusan Ketua LSP KPK nomor 4 tahun 2002, maka Ketua Forum dari ketetapan keempat ya dari SK tersebut, bahwa Ketua Forum Praksi API di 38 provinsi saat ini ya, harusnya ya, bahwa Ketua Forum itu ditugaskan sebagai liaison officer, yaitu memberikan konsultasi perihal satu kode etik kepada pemegang sertifikat yang diterbitkan oleh LSP KPK, kemudian pelaporan pelanggaran kode etik kepada Komite Etik LSP KPK. Jadi misalnya kalau ada temuan di dalam forum atau di daerahnya, monggo para master bisa melaporkan langsung ke ketua forumnya atau bisa juga langsung melalui kami. Tapi lebih baik melalui ketua forum terlebih dahulu. Siapa tahu di ketua forum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kode etik pedoman KPK. Nah, kemarin mungkin para master sudah menandatangani ya bahwa fakta terkait kode etik ya, di mana kode etik kita itu ada IS-KPK. Ya. Kode etik ini hampir sama, bukan hampir sama, memang sama ya, sama dengan kode etiknya KPK. Namun di dalam isinya ada beberapa yang kami adjust gitu, karena ada mungkin tidak semua nanti para master terikat ya. Kalau kami di sini memang diikat penuh gitu, tapi kalau di sini kami agak memberi kelonggaran kepada para master gitu untuk terkait kode etik ini. IS-KPK adalah integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Apa saja detailnya kita bahas satu persatu. Nah, integritas ini merupakan ketentuan aturan, pola pikir, perasaan ucapan, perilaku selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Unsur-unsur nilai dasar integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai kebenaran, anti korupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, keterpercayaan, dan reputasi yang baik. Nah, tentunya hal-hal value-value yang positif ya tentunya. Nah, di sini ada saya buat do and don'ts-nya. Kalau do mungkin ini nanti dibaca saja. Tapi yang perlu saya highlight di sini ada don'ts-nya. Nah, don'ts-nya untuk integritas adalah melakukan tindakan di luar batas tugas dan fungsi sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi.
Nah, mungkin ada beberapa case ini yang memanfaatkan mengatasnamakan KPK. Nah, ini yang salah gitu. Bahwa para master diberikan sertifikat gitu ya, itu secara personal gitu kan. Jadi para master bisa melakukan penyuluhan secara personal atas nama penyuluh anti korupsi, bukan atas nama KPK. Nah, beberapa case ada juga mengatasnamakan KPK dan melakukan pemerasan di daerah. Nah, itu pernah kami temui gitu. Dan itu sudah ditindaklanjuti. Nah, kemudian menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimilikinya, termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi. Ini tentu saja tidak boleh karena ini ada konflik of interest ya di sini ya, bahwa konflik of interest adalah yang dinyatakan kompeten. Ayo, coy, apa? Saya pengen ngetes. Ada yang bisa jawab? Ya, nggak ada nih. Itu gimana nih? Oke, nanti yang bisa jawab silakan langsung di kolom chat ya, para master ya. Oke, kemudian menyalahgunakan surat tugas ataupun bukti lainnya sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi. Nah, dan yang keempat nih, ini yang paling sering nih, menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Jika penugasan dan pembiayaan berasal dari LSPKPK atau LSPKPK atau KPK kecuali tidak dibiayai oleh LSPKPK. Artinya, para master bisa menerima honor, ya, bisa menerima honor, melakukan penyuluhan selama penyuluhan, tentu saja standarnya kita patokan kepada SBM ya, SBM Kemenkeu atau sesuai standar dari perusahaannya. Namun honor tersebut di sini artinya ketika pembiayaan sudah dari LSPKPK atau berasal dari KPK, maka para master tidak boleh lagi menerima. Jadi menerima double ya. Jadi dari KPK diberikan juga, dari pihak eksternal diberikan juga. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi salah satu. Jadi itu tidak boleh ya. Tapi kalau dari misalnya para master diundang untuk memberikan narasumber gitu ya terkait biasanya penguatan integritas di perusahaan mana, nah silakan gitu, master boleh menerima honornya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan aset yang diperoleh dari LSP yang berhubungan dengan statusnya sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi atau keperluan lain di luar pelaksanaan peran sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi. Jadi tidak boleh menggunakan aset yang diperoleh dari LSP. Kemudian mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi yang dibiayai oleh KPK. Kemudian, memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan normal etika dan moral yang berlaku di masyarakat seperti tempat prostitusi, perjudian, klub malam, kecuali karena perbiasaan. Dan ke-8, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi ada 8 don'ts-nya. Saya baru ingat, nomor 4 ini para master boleh menerima kecuali untuk para master yang kerja di KPK ya. Nah, jadi nomor 4 saya tekankan lagi untuk pegawai KPK tidak boleh menerima honorarium apapun. Nah, itu. Tapi untuk master silakan. Yang di luar KPK silakan. Oke, kemudian nilai kedua adalah sinergi. Mungkin definisinya nanti para master juga bisa baca, tapi di sini akan membahas don'ts-nya ya, yaitu mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. Nah, mungkin di sini dalam pelaksanaan penyuluhan atau dalam bekerja di forum. Nah, ini kita kalau bisa ya walk the talk gitu kata orang ya. Jadi kita harus komit apa yang kita sampaikan. Kemudian keadilan, yaitu don'ts-nya adalah bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal, kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas. Jadi tidak boleh diskriminatif terkait SARA. Kemudian bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan atau pelecehan terhadap pihak lain. Ini tentu juga tidak boleh.
Profesionalisme, don'ts-nya adalah terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi. Jadi di sini profesionalnya kita harus benar-benar objektif ya dalam pelaksanaan tugas. Kemudian tidak boleh merespon kritik dan saran secara negatif dan berlebihan. Yang itu juga tidak boleh. Nah, untuk kepemimpinan sendiri tidak ada don'ts-nya, lebih banyak ke do-nya. Jadi lakukanlah value-value baik ini dalam dalam kesehariannya para master. Nah, jika ada temuan ya, master ya, bahwa pelapor di sini adalah masyarakat atau siapapun berhak menyampaikan laporan pengaduan sehubungan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku atau aturan yang berlaku dilakukan oleh pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi yang ditentukan oleh SPKPK. Jadi siapapun bisa melaporkan para master. Jadi cobalah untuk bekerja sesuai dengan koridor yang telah ada. Nah, pelapor pun bisa menyampaikan pengaduannya kepada komet.sp.kpk@kpk.go.id. Tentu saja harus ada dua ya. Pertama, laporan tertulis yang mencakup informasi dan fakta yang mendasari laporan atau pengaduan. Kemudian dokumentasi, tambahan, serta bukti lain yang menguatkan dan mendukung tuduhan tersebut jika ada. Nah, ini bentuk form penyampaian pengaduannya. Nah, di sini ada identitas pelapor dan identitas terlapor. Jadi ini adalah bersifat delik aduan. Jadi harus ada siapa identitas pelapornya sehingga kami mudah untuk mencari, menggali informasi lebih jauh lagi. Nah, berikut tata cara penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Dari start awal kami menerima laporan dugaan pelanggaran. Dari sana kami menyusun LHP oleh tim pemeriksa. LHP adalah laporan hasil pemeriksaan. Kemudian menelaah laporan tersebut oleh Ketua Komite Etik. Nah, setelah ditelaah, apakah dapat ditindaklanjuti? Jika tidak, maka SPHP dikirim ke pelapor bahwa pemberhentian ya pemeriksaan akan dikirimkan ke pelapor. Namun jika cukup bukti, maka akan dilanjutkan ke sidang etik. Nah, sidang etik pun dimulai dari pemanggilan para pihak, yaitu dari terperiksa, saksi, pelapor maupun ahli apabila diperlukan. Kemudian selama proses pelaksanaan sidang, tentunya kami akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, pemeriksaan terpisah, dan tentunya ada pembelaan. Nah, setelah itu, setelah semuanya dijalankan, baru nanti majelis membacakan putusan, dan sekretariat menyampaikan salinan keputusan pada pihak terkait untuk pelaksanaan putusannya. Nah, jenis sanksi sendiri yang akan diberikan ada tiga macam. Dari sanksi pelanggaran ringan, yaitu permintaan maaf secara tertulis kepada Ketua LSP, kemudian teguran tertulis, atau pembekuan sertifikat kompetensi sektor anti korupsi selama 1 bulan. Kemudian sanksi pelanggaran sedang, yaitu dari pembekuan sertifikatnya selama 3 bulan, atau bisa jadi pembekuannya selama 6 bulan. Jadi ini tergantung berapa beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor ya, oleh si TSK. Nah, kemudian yang terakhir sanksi pelanggaran berat. Nah, ini langsung pencabutan sertifikat kompetensi sektor anti korupsi. Nah, sanksi pelanggaran berat ini tentu saja kalau udah masuk ke ranah pidana juga, otomatis kami akan mencabutnya ketika sudah ada putusan dari pengadilan. Nah, apa yang telah saya sampaikan sebenarnya telah kami buat dalam sebuah buku ya, kode etik dan pedoman perilaku, kemudian data tata cara pengaduannya. Di sini ada 2 buku, nanti setelah ini monggo silakan para master menyiapkan HP-nya, kemudian buka kameranya, lalu scan QR code yang ada di layar. Nah, dari sana para master dapat mendownload kedua buku tersebut. Monggo kami persilakan. Silakan jika ingin mendownload langsung di-scan QR code yang ada di layar, kemudian langsung download kedua buku tersebut. Oke, mungkin itu saja dari kami, dari tim Komite Etik.
Kalau ada pertanyaan atau gimana, saya kembalikan ke MC. Silakan, Master Sita. Baik. Master Hari sudah cukup, Master? Cukup, Master. Baik, terima kasih Master Hari atas paparannya tadi ya terkait dengan kode etik. Dan juga tadi para Master sekalian dipastikan sudah men-scan tadi ya QR Code yang sudah ditayangkan di layar Zoom. Baik para Master sekalian, sebelum beranjak ke agenda yang selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan Master untuk mengisi link presentasi dulu, Master. Sudah dibantu kirim mungkin oleh Master Dinar di kolom chat, silahkan untuk diisi para Master. Baik, seperti itu. Nah, sambil menunggu para Master mengisi, mungkin kita juga bisa lanjut saja nih Master ya, tanpa bertele-tele kita lanjut ke agenda kita yang ketiga yang kita tunggu-tunggu sekali nih para Master sekalian, yaitu pengenalan dan penyampaian faksi baru kepada forum. Akan disampaikan oleh siapa? Tentunya akan disampaikan oleh Master kita yang luar biasa, Master Aries Sinaga. Silakan kepada Master Aries, waktu dan layar kami. Silakan. Baik, semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Master yang luar biasa yang terlebih dahulu tadi menyampaikan materinya. Perkenalkan, saya Aries Ricardo Sinaga. Pada tahun ini dipercayakan untuk menjadi tim pemberdayaan. Namun sebelumnya itu mohon cakepnya ya para Master sekalian ya. Bangun tidur tak lupa sarapan. Cakep. Sarapan pagi, lontong ketupat. Cakep. Hormat kami ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Cakep. Luar biasa. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Baik, para Master sekalian, saya izin share screen. Apakah sudah tampil di layar para Master sekalian? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Master. Oke, baik. Para Master sekalian, selamat kepada para Master yang baru dinyatakan kompeten ataupun yang naik jenjang atau yang RCC yang kemarin mengikuti di bulan Mei. Jadi kami mau mengenalkan adanya forum. Nah, kalau para Master sekalian sedikit banyak tahulah tentunya apa itu forum. Forum itu adalah wadah bersama ya, kita para penyuluh ataupun ahli pembangunan integritas, baik itu berdasarkan wilayah, provinsi, ataupun berdasarkan instansi. Karena tercatat ada 7 kementerian lembaga yang memiliki kesamaan profesi ya tentunya di sana selain penyuluh anti korupsi ataupun ahli pembangunan integritas. Baik, kami dari tim pemberdayaan menyampaikan selamat bergabung para Master sekalian. Harapan kami berdaya itu berdaya secara individu, tapi berdaya juga secara kelompok. Karena kita ada secara individu untuk melakukan penyuluhan ataupun aksi kegiatan kita, kemudian juga ada aksi bersama, yaitu melalui provinsi atau melalui instansi kerja kita masing-masing, dan juga ada secara nasional ya, yang saat ini paralel sedang dibuat ADRT-nya oleh teman-teman kita, para Master yang ada perwakilan kemarin tim Paksinas, jadi nanti akan ada dirumuskan terkait forum penyuluh nasional dan ahli pembangunan integritas tentunya. Baik, sebelum kami mulai presentasi, kami juga menyampaikan bahwa kita ini adalah tim ya. Kami menyampaikan akronim tim itu adalah Together Everyone Achieve More ya. Jadi harapan kami para Master sekalian yang baru bergabung bisa berdaya secara mandiri dan bisa juga memberikan dampak juga kepada forumnya tentunya, kepada kelompoknya, ide-ide gagasan yang bisa memberikan warna baru bagi forumnya tentunya. Nah, kalau bicara pemberdayaan, apa sih pemberdayaan itu? Kalau secara kita kaji ya dari arti pemberdayaan itu sendiri adalah cara untuk mencapai kekuatan bersama yang berkelanjutan tentunya. Jadi harapannya kita membuat forum itu, membentuk forum itu adalah tadi ya, bagaimana kita mencapai kekuatan bersama yang berkelanjutan tentunya.
Namun kemudian pada tahun 1997 Paine juga menyatakan bahwa pemberdayaan itu adalah untuk mendapatkan daya atau recharge ya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan dirinya dan kelompoknya tentunya. Jadi dari pengertian inilah sehingga dibutuhkan nih pemberdayaan baik secara individu maupun secara forum pada sektor anti korupsi ya, sertifikasi kompetensi sektor anti korupsi ya, itu ada 2, membangun integritas dan penyuluh anti korupsi. Nah, tujuan pemberdayaan itu apa sih, Master sekalian? Tujuan pemberdayaan itu setidaknya ada 4 ya, setidaknya ada 4. Yang pertama itu adanya perbaikan kelembagaan, better institution gitu ya. Jadi kita organisasi kita yang lama itu mendapatkan tadi ya gagasan baru gitu ya, memperbaiki kelembagaan secara kelembagaan. Kemudian ada juga perbaikan usaha dan prosedur ya. Aksi-aksi yang kita lakukan itu mungkin nanti akan mendapatkan challenge atau mendapatkan pembaruan dari gagasan-gagasan baru tentunya dengan para paksi baru ya yang baru dinyatakan kompeten. Kemudian adanya perbaikan lingkungan, better environment. Nah, ini sebenarnya lebih ke lingkungan forumnya tapi juga lingkungan sasaran atau tempat kita melakukan aksi dan kegiatan penyuluhan tentunya. Harapan kita bersama sesuai dengan visi KPK ya, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, di sini dan kemudian itu perbaikan masyarakat. Ini masih terkait ya bagaimana tadi lingkungan forum. Nah, yang goals-nya itu ya, ultimate goals-nya itu adalah perbaikan masyarakat tentunya, better community juga. Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia maju tentunya. Nah, apa aja sih program pemberdayaan paksi API? Setidaknya ada 4 ya, strategi pencegahan pemberantasan korupsi itu ya, dengan Trisula itu adanya sula penindakan, kemudian ada sula pencegahan dan sula pendidikan ya, edukasi. Nah, para master sekalian ini kita berada di sula pendidikan tentunya. Ada yang menarik sih kemarin. Kalau kita menganalogikan Trisula itu bukan dalam bayangan bahwa tiga-tiganya itu sama rata ternyata. Harus ada yang jadi apa ya? Jadi bukan yang utama, tapi maksudnya ada penekanan di dalamnya. Nah, menurut hemat kami sih pendidikan ini harusnya menjadi tonggak gitu ya, paling utama gitu dibanding penindakan dan pencegahan. Bukan menafikan keduanya, namun bersama-sama. Tapi dengan pendidikan itu harapan kita dia menjadi ujung tombaknya gitu para master sekalian dalam melakukan kegiatan penyuluhan ataupun aksi-aksi yang lain itu, itulah yang menjadi trigger ya pada tadi ya sula penindakannya dan juga sula pencegahannya. Nah, kami juga menyampaikan bahwa saat ini untuk pemberdayaan paksi API khususnya itu berada di Satgas atau Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan, yaitu di Master Yang Sugi, dan kami ada. Namun saat ini ya karena kita masih kekurangan pegawai, jadi kita masih merangkap nih, kita melakukan sertifikasi dan kita juga melakukan pemberdayaan. Kemudian ya ini seperti ini ya, memastikan memiliki potensi dan implementasi kampanye ya. Para master sekalian tentu ingat ya ketika dinyatakan kompeten oleh para asesornya, tentunya di sana disampaikan kembali bahwa untuk membuat tindak lanjut ya ataupun aksi kegiatan yang akan dilakukan setelah dinyatakan kompeten. Jadi harapan kami para master sekalian khususnya masih baru dinyatakan ini masih ingat lah ya apa yang dituliskan kemarin. Nah, ayo kita bisa capai itu baik secara individu maupun melalui forum. Nah, kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, yang pertama itu penguatan kapasitas dan kelas pengembangan. Jadi para master sekalian yang dinyatakan kompeten, seperti tadi ada 4 jenjang setidaknya ya. Ada pertama, muda, madya, dan utama. Jadi bagaimana para master nanti bisa memenuhi unit kompetensinya sesuai dengan jenjangnya. Namun kami juga berharap para master sekalian tidak berhenti pada jenjangnya, tapi kami dorong untuk naik jenjang. Jadi dari misal skema pertama itu kan
bisa siap naik nanti untuk ke muda untuk menjadi 9 unit kompetensi seperti itu seterusnya. Kemudian kami juga akan melakukan beberapa pelatihan, tentunya bukan cuma tadi yang memenuhi unit kompetensi itu, tapi juga soft skill seperti bagaimana menyuluh yang baik, bagaimana menyiapkan penyuluhan di dalam melalui media sosial seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang kedua, penyiapan saluran pelaporan aksi dan kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, ini para master sekalian nanti akan disampaikan terkait akses ke interaksi. Jadi, ketika kita melakukan aksi atau kegiatan penyuluhan, haruslah kita membuat laporan di dalam akses ke interaksi sehingga para master sekalian mendapatkan portofolio digital ya. Nanti ketika mau naik jenjang RCC itu berguna sekali. Jadi para master tidak cari-cari lagi di mana gitu, tapi sudah ada didokumentasikan dengan baik. Nanti akan disampaikan pada saat materi selanjutnya. Kemudian pelibatan dalam program dan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini kolaborasi. Kita juga mengupayakan ya para master sekalian untuk terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan baik internal KPK maupun pemerintah daerah setempat. Seperti kemarin ada desa anti korupsi, para master sekalian juga tidak menutup kemungkinan untuk dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan yang paling dekat adalah roadshow bus ya, ini beberapa tempat, Jabodetabek, Bandung juga termasuk, dan juga nanti akan ke Sumatera. Gitu. Jadi siap-siap para master sekalian yang akan disinggahi bus untuk terlibat juga. Kemudian mengembangkan saluran informasi dan komunikasi dan interaksi. Nah, harapan kami, para master sekalian, silakan untuk terus mengupdate ya nomor handphone, alamat email, ya. Jadi informasi-informasi yang kami berikan itu para master sekalian tidak ketinggalan, tidak ada yang terlewatkan gitu. Karena ada kejadian sudah ganti nomor atau emailnya sudah tidak aktif, informasinya tidak tersampaikan. Kemudian adanya dukungan kegiatan forum Paksi dan API ya. Nanti ada desain desain kayak logo dan sebagainya, dan juga perangkat sosialisasi tentunya para master sekalian ketika melakukan aksi ataupun kegiatan penyuluhan membutuhkan katakanlah menyuluh sebuah sasarannya pelajar itu bagaimana nanti untuk stiker ataupun praksos yang akan kita bagikan itu nanti bisa berkoordinasi dengan kami tentunya. Kemudian identifikasi dan perumusan kemanfaatan sertifikasi. Nah, ini nanti akan saya bocorkan sedikit terkait hasil FGD Februari kemarin, bahwa kita mengundang perwakilan dari penyuluh anti korupsi, ahli pembangunan integritas, dan juga lembaga yang ada profesi sejenis di dalamnya, kayak penyuluh KB, penyuluh narkoba gitu kemarin. Nanti akan saya sedikit bocorkan ya di akhir nanti seperti apa manfaat yang bisa para master sekalian dapatkan tentunya itu harus terikat dengan kode etik ya para master sekalian yang disampaikan oleh master hari sebelumnya. Kemudian adanya pelibatan dalam kegiatan temu aksi Paksi dan API nasional. Ini Tapak Siapi. Ayo para master sekalian angkat tangan yang sudah ikut tahun lalu. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa kita selenggarakan dengan baik tentunya ya. Apakah ya kita belum tahu nih konsepnya, tentunya kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, para master sekalian, ada 34 forum provinsi. Meskipun sudah ada pemekaran ya di Papua, tapi saat ini baru ada 34 forum provinsi. Setidaknya sudah 18 yang sudah dikukuhkan, ada beberapa yang belum dikukuhkan. Nah, ini menjadi PR kami, PR kita bersama tentunya, forum yang belum dikukuhkan. Kita mendorong untuk segera dikukuhkan. Silakan para master sekalian yang domisilinya di mana. Di sini ada 34 provinsi. Nah, untuk Paksi API baru periode Mei 2003 yang lalu, kami bacakan ya, ada dari Kalimantan Timur ada 3 orang, Master. Silakan nanti dikoordinasikan untuk segera bergabung, atau sudah bergabung jangan-jangan ya dengan forumnya. Kemudian di Banten ada 8 orang, Jawa Timur ada 3 orang, Jawa Tengah ada 25 orang, Jawa Barat ada 4 orang, Kepulauan Bangka Belitung ada 1 orang,
Dan Sumatera Utara ada 1 orang. Jadi para master silakan berdaya secara individu dan berdaya juga di forumnya tentunya. Dan tidak menutup kemungkinan para master sekalian untuk mengikuti beberapa forum ya. Seperti saya ada di beberapa forum, master yang lain juga ada di beberapa forum, itu tidak tidak menjadi masalah tentunya. Silakan para master, katakanlah domisili Sumatera Utara namun sekarang kerjanya di Jakarta, itu tidak ada masalah tentunya untuk mengikuti kedua forum tersebut. Nah, ini kami bacakan profil, namun tidak semua profil provinsi kami bacakan, hanya yang ada domisilinya. Nah, ada sedikit kelemahan memang ketika para master mendaftar mengisi formulir kemarin ya untuk mengikuti sertifikasi, hanya mengikuti sesuai dengan KTP ya, sesuai dengan NIK itu ya. Jadi harapan kami para master segera untuk mengupdate data baik itu domisili, kemudian handphone dan email tadi ya, sehingga data kita pun menjadi detail dan valid tentunya. Dan untuk ASN juga para master sekalian silakan mengisikan kementerian lembaganya dengan detail ya, sehingga nanti bisa kita kelompokkan. Nah, Sumatera Utara nama forumnya Kompak Sumut, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara. Ada Master Ainun Mardiah ini sebagai ketua forumnya. Ada Master Ainun? Silakan nanti yang baru dinyatakan kompeten yang di Sumut silakan bergabung dengan Kompak Sumut. Hadir, Master. Cakep, Master. Kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung atau disebutnya Kepak Babel ya, Kesatuan Penyuluh Anti Korupsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan ketua atau PIC-nya ada Master Rahmatika. Halo Master, apakah bergabung di Zoom? Baik, kita lanjut. Ada Banten, ada Forpak Banten ya, Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten. PIC atau ketuanya Master Ratu Safitri. Apakah bergabung? Silakan yang domisili Banten untuk bergabung di Forpak Banten. Jawa Barat, Pak KBJB, yaitu Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. Ini ada Master Evi Sevini Saleha ya. Silakan. Beliau sedang sakit, Master, jadi saya mewakili. Oh, siap, Master. Silakan Master yang baru dinyatakan kompeten untuk ikut bergabung dengan forum Pak KBJB ya. Kemudian Jawa Tengah, Kompak Jateng, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Jawa Tengah. Ketuanya atau PIC-nya Suharsi, Master Suharsi, apakah bergabung? Dan ini sudah dikukuhkan, silakan master sekalian yang domisili Jawa Tengah atau yang bekerja di Jawa Tengah silakan untuk bergabung dengan Kompak Jateng. Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi atau Jatimpak. Ketuanya atau PIC-nya Master Badrul, apakah Master Badrul? Oh, jangan di Zoom sebelah. Dan ini sudah silakan ya yang bekerja ataupun domisili Jawa Timur untuk bergabung dengan forum Jawa Timur. Nah, Kalimantan Timur, yang ini tadi disapa di awal, ini Kompak Kaltim, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Timur. Ini belum dikukuhkan ya, Master ya. Ada ketuanya atau PIC Master Jamrozi. Silakan para master sekalian yang baru dikukuhkan, baru dinyatakan kompeten untuk bergabung ataupun yang bekerja di Kalimantan Timur untuk bergabung. Ada Master Retno di sini ya, wakil ya. Silakan nanti untuk bertukar nomor handphone ya. Hadir, Master. Ya, siap, Master. Nah, ini untuk daftar nama koordinator Forum Anti Korupsi Provinsi. Silakan para master nanti kalau bingung gitu ya, ini saya harus menghubungi siapa, silakan ke kami ataupun yang sudah kami paparkan di layar master sekalian. Ini Sumatera Barat, Sumatera Selatan, sampai Jawa Barat. Sulawesi, Papua. Nah, intinya para master sekalian, baru ada 34 provinsi. Seperti kita tahu, Papua sekarang ada pemekaran, nanti kita coba koordinasikan apakah masih bergabung dalam 2 forum ini atau kita bentuk forumnya yang baru. Nah, untuk forum anti korupsi ya, forum penyuluh anti korupsi ataupun API yang ada di Kementerian Lembaga ataupun profesi, ada
saat ini ya, ada Kementerian Agama yang disebut dengan atau yang biasa kita kenal Forum Pak GTK Madrasah. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, ada Suluh Dagri atau biasa disebut Suluh Dagri. Ini ada koordinatornya masing-masing, ada tadi ya Kementerian Agama Hadi Laksono, Master Hadi Laksono, kemudian Suluh Dagri ada Master Elvin Elias. Kemudian ada Kementerian Kesehatan atau biasa dipanggil Pak Prokes, Master Dede Mulyadi sebagai koordinatornya. Kemudian Kementerian Keuangan ada Paksi Apidana Rakca ya, ini penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas yang ada di Kementerian Keuangan dengan ketuanya Master Kusuma. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, nama forumnya Fraksi Jeki, koordinatornya Master Ferry Yuniawan. Kemudian ada profesi dosen ya, 9 squad integritas Paki ya, dengan koordinatornya Master Yusuf Kurniadi. Kemudian yang terakhir ada dari BTN. Dari BTN disebut atau dikenal dengan Forkom API Paksi ya, Forum Komunikasi API Paksi BTN. Dengan koordinatornya Andri Satrio. Nah, ini sedikit bocoran Master sekalian, ini belum semua tahu ini. Nanti akan kami paparkan sebenarnya, tapi menunggu paparan internal dulu terkait benefit apa sih yang kita dapat ketika kita menjadi penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas. Setidaknya kami petakan ada 2 ya, ada yang ASN dan non ASN. Untuk ASN ada bidang pendidikan, bidang pencegahan, bidang pengawasan. Non ASN ada BUMD, korporasi swasta, profesi lainnya, dan satu lagi ini tidak memiliki profesi ya. Para Master ada juga ya penyuluh anti korupsi itu yang mengikuti komunitas saja, namun tidak bekerja secara formal. Nah, benefitnya apa aja sih yang kita dapat? Yang pertama itu sertifikat kompetensi. Ini pasti ya para Master sekalian, meskipun belum dapat sertifikatnya ya, Master yang baru ya. Ya, mohon bersabar karena ini terkait dengan koordinasi dengan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, terkait belangko dan penyertaan nomor registrasinya. Kemudian rompi, PIN, ID card, alat dasar untuk menyuluh tentunya atau melakukan kegiatan ini para Master sepertinya belum dapat semua ya, nanti akan kami kirimkan sehingga kami harap juga para Master setelah ini bisa nanti mengikuti materi akses ke interaksi. Di sana silakan para Master mengupdate sampai alamatnya, jadi nanti akan dikirimkan perangkat sosialisasi itu ke domisili para Master sekalian. Kemudian bisa mendapatkan gelar CIO dan CAI ya. Jadi kalau CIO ini adalah Certified Instructor Officer, yaitu Certified Integrity Officer. Jadi penyuluh anti korupsi gitulah kira-kira. Jadi kita diusulkan untuk membuat gelar itu. Namun untuk KPK sendiri sebagai yang melakukan tadi tugas LSP itu tidak dimungkinkan, sehingga ini kita dorong nanti dengan Vaksinas atau asosiasi yang akan dibentuk gitu. Jadi itu akan memberikan gelar pada kita. CIO itu tadi ya, Certified Integrity Officer. Kemudian CI ini untuk ahli pembangunan integritas. Namun ini usulan, apakah nanti seperti apa untuk gelarnya itu belum ditindaklanjuti. Kemudian adanya virtual account. Nah, virtual account ini lebih ke para Master sekalian nanti memiliki seperti semacam avatar lah ya, para Master sekalian memiliki preferensi apa, keahlian apa gitu ya. Jadi nanti misal kita tadi udah sampaikan Master yang Sugi, ada yang yang suka dengan film, yang suka dengan pantun, bercerita dan lain-lain, nanti itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian dukungan peningkatan kompetensi, ya ini tentu ketika para Master sekalian dinyatakan kompeten, silakan bergabung ke forumnya dan kita akan mengadakan kegiatan bersama nantinya ya. Peningkatan kompetensi, pelibatan dalam kegiatan KPK, ini juga ada modul dan Sadikes terupdate. Nah, ini lebih ke bahan-bahan untuk presentasi atau paparan para Master sekalian ketika melakukan kegiatan penyuluhan. Kemudian keterhubungan dengan KPK ya tentu ya, bagaimana kita bisa touch up ya, bisa saling mengetahui kabar atau saling sapa gitu ya. Kemudian akses jejaring anti korupsi, ya ini dengan pendidikan formal kita juga akan gagas.
Kemudian koordinasi dan kerjasama dengan media untuk mengkoneksikan antara paksi pusat dan daerah ya. Ini masih jadi tantangan bagi kita. Kemudian dukungan peningkatan karir. Nah, ini diajukan ya sertifikat paksi atau API itu menjadi syarat atau nilai tambah dalam penilaian kerja atau juga untuk jabatan tertentu gitu ya. Itu sudah diajukan. Kemudian dukungan finansial dan upaya memastikan keberlanjutan seperti tadi di kode etik disampaikan, untuk honorarium untuk pegawai KPK tidak diperbolehkan. Namun untuk para master sekalian sepanjang tidak diatur berbeda, para master masih diperbolehkan ya untuk menerima honor, katakanlah ada kegiatan yang mengundang itu. Tapi tentunya kita tetap dengan prinsip kehati-hatian dan kewajaran nilainya ya para master sekalian. Kemudian penguatan budaya itu ya, ini nanti program melalui kolaborasi antara KPK, forum dan pemerintah provinsi di mana para master sekalian naung. Baik. Seperti itu master sekalian yang dapat saya sampaikan, kiranya para master sekalian bisa berdaya ya, tidak mendukung, bisa berdaya secara sukarela, secara mandiri, juga secara bersama-sama melalui forum atau komunitas yang ada. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang atau salah. Salam sehat. Baik, terima kasih Master Aries atas pemaparannya tadi dan juga pengenalan tentunya ya, pengenalan paksi yang baru bergabung dan juga pengenalan forum-forum yang ada nih. Ada banyak sekali forum dan tentunya nanti ke depannya semoga para paksi bisa ikut berdaya bersama forum. Tidak hanya menyuluh secara individu, juga tentunya nanti bisa menyuluh bersama-sama. Seperti itu ya Master Aries ya. Baik, para master sekalian, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya atau ke pemaparan yang berikutnya, yaitu sosialisasi aksesku interaksi, aktivasi akun, dan juga pelaporan yang akan disampaikan oleh Master Sahlan. Kepada Master Sahlan, waktu dan layar kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Master Sita, Master sekalian yang luar biasa. Ini kayaknya sudah semakin sore ya, boleh kita sapa dulu nih dengan semangat pagi. Semangat pagi! Pagi! Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Terima kasih sekali lagi para master sekalian yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita mengenalkan ya, mungkin untuk para pengurus forum, paparan ini sebenarnya bisa menjadi refreshment atau reminder lagi buat para rekan-rekan paksi, yang tentunya sebenarnya bukan hanya paksi yang baru juga, tapi justru seluruh paksi yang lama pun terkait akses interaksi ini masih beberapa ada yang belum login atau mungkin sudah punya akun tapi tidak melaporkan. Nah, ini bisa diaktifasi lagi melalui paparan ini. Langsung saja para master sekalian, di sini kami bertindak sebagai LSP KPK yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh ACLC atau Pusat Edukasi Anti Korupsi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi para paksi dan API yang melaporkan di aksesku interaksi. Mengapa ada aplikasi ini? Tentunya Master ingatkan, waktu saat mendaftar sertifikasi, Master semua mengisi rencana tindak lanjut pasca sertifikasi. Ini masih fresh banget nih, terutama yang di bulan Mei 2023 kemarin. RTL-nya beragam, dan ini ada wadah yang bisa Master jadikan tempat untuk berekspresi melalui aplikasi yang disebut Aksesku Interaksi. Dan tentunya kami percaya, terutama para master yang sudah ada di pengurus forum maupun di komunitas dan terlibat di beragam aktivitasnya, atau bahkan para master yang baru dinyatakan kompeten ini, yang sudah diplenokan, sudah melakukan penyuluhan anti korupsi, terutama yang jalur pengalaman. Ada yang 1 kali mungkin, 10 kali, 20 kali, atau 30 bahkan lebih. Tentu hal ini bukan hal yang sulit bagi para master yang sudah menjadikan ini sebagai semangatnya atau darah juangnya gitu ya. Nah, hanya kembali lagi kami sebagai penyuluh anti korupsi, kenapa kami bilang kami ya, karena
di ACLC KPK ya rata-rata semua sudah tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi. Dan kita saling mengapresiasi tentunya. Kami salut, keren dengan begitu banyaknya master melakukan kegiatan anti korupsi dan pasca sertifikasi tetap giat lagi, itu turut membuat kami bangga karena ternyata KPK tidak sendirian dalam mewujudkan pemberantasan korupsi dalam upaya pendidikan anti korupsi atau upaya pencegahan korupsi. Ternyata para master juga turut serta. Tunggu apa lagi? Langsung saja yuk laporkan kegiatannya para master agar bisa saling menginspirasi. Karena kadang gini Master, kalau kita melakukan penyuluhan sendirian, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Master Sugiarto tadi ya tentang semangat kolaborasi itu perlu adanya semangat kolaborasi terus dikuatkan lagi lalu melalui kode etik Master Hari. Perlu adanya sinergitas, jadi sudah berintegritas nih para paksi yang direkomendasikan kompeten. Ternyata perlu sinergi. Diperkuat sama Master Aris tadi pentingnya pemberdayaan, adanya forum. Jujur, kompeten, berdaya itu dapat diwujudkan secara bersama-sama. Pasti para master tidak cukup kalau hanya beraksi sendirian. Akses ke interaksi inilah membuat kita selayaknya seperti berselancar di media sosial, saling berinteraksi, melaporkan kegiatan, memberikan reaction love ataupun komentar, itu salah satu bagian yang bisa kita lakukan di akses ke interaksi ini. Tentang akses ke interaksi ini tentunya selain kita berbagi dan menginspirasi, para master semuanya akan memiliki akun. Sebutannya akan memiliki akun ya master, karena sekali lagi mohon maaf, ini masih belum single sign on. Master kemarin e-learning beda akunnya, sertifikasi beda akunnya, akses ke interaksi beda lagi akunnya, dan ini masih sifatnya manual. Jadi para master, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, akses interaksi ini menjadi portal pemberdayaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPK melalui Pusat Edukasi Anti Korupsi yang dipantau langsung oleh tim pemberdayaan, sehingga nanti master jangan fokus pada rewards-nya ya, penghargaannya, tapi justru inspirasinya yang nantinya secara update ada peringkat yang akan terlihat. Itu menjadi referensi buat para master, oh ini ternyata penyuluh-penyuluh yang aktif nih, terbaik, boleh nih saya kontak, menjadi referensi buat saya ini untuk menyuluh. Seperti itu master, fungsi dari peringkat ini. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Kayaknya udah pada nggak sabar ya master ya. Saya mohon izin Master Sita, saya mengirimkan di dalam kolom chat terkait caranya. Jadi ada Google Form yang master bisa isi, tautannya bit.ly aktivasi akun aksesku interaksi. Nah, sebenarnya ketika para master yang sudah memiliki akun, terutama para master yang sudah terdahulu nih, ada master-master yang saya lihat di dalam Zoom ini mewakili forum yang pada kesempatan siang ini hadir, ada 7 forum ya master, dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Kalimantan Timur. Nah, ini langsung bisa diakses di aksesku.kpk.go.id. Ini kemarin ada yang bertanya, Master, kok aksesku interaksi sudah nggak bisa dikunjungi, bermasalah? Jadi, ini ada perubahan server. Jadi dari akseskuinteraksi.id menjadi aksesku.kpk.go.id. Jadi servernya sudah ada di internal KPK. Kalau dulu masih dikelola di luar. Nah, bagi para master yang baru, silakan aktivasi akunnya yang belum memiliki akun. Nanti apabila master sudah berhasil mengaktifasi akun, melakukan registrasi, hubungi nomor WA LSP. Nanti akan dikirimkan username dan password-nya. Seperti itu, Master. Sejauh ini kebayang ya, Master ya? Jadi mohon maaf sekali lagi, sifatnya masih manual. Jadi Master sudah punya e-learning, sudah punya akun sertifikasi, dan ada akun aksesku interaksi. Nah, akhirnya Master sudah bisa login nih nantinya. Pada saat Master sudah bisa login, selanjutnya mau ngapain? Tentunya para Master jangan buru-buru langsung melaporkan kegiatannya. Lengkapi dulu data dirinya. Nama lengkap, tanpa gelar, NIK, nomor induk kependudukannya, nomor sertifikasi penyuluhnya. Nah, ini sering jadi pertanyaan juga, Master bagaimana bagi kami yang baru saja direkomendasikan kompeten, belum ada sertifikat kompetensinya, belum kami terima. Itu tulis aja menyusul atau kosong atau tanda strip, karena memang para master sekalian yang sudah direkomendasikan kompeten ini dan sudah pleno menunggu sertifikatnya paling lama
3 bulan, itu paling lama, paling cepat sebulan. Karena memang ini mengajukan ke BNSP, kita butuh proses juga dari LSP KPK. Jadi jenjang sertifikasinya silakan dipilih jenjang apa, itu sudah ada sebenarnya di form yang aktivasi akun. Institusinya, profesinya, alamat domisili. Nah ini alamat domisili, kalau ada perbedaan antara KTP dan saat ini Master berdomisili di mana, misalkan karena tugas kerja, atau pindah dan belum sempat mengurus perpindahan domisili, isi yang terkini, karena untuk pengiriman perangsos, pengiriman perlengkapan ataupun sertifikat, itu melalui alamat yang Master cantumkan di akses interaksi. Email, nomor HP, dan tak lupa foto kece-nya, foto profil yang digunakan di akses interaksi. Master, kalau masih isi kegiatan, mau isi kegiatan di akses interaksi, tapi ada beberapa hal yang masih kurang paham, apa yang harus dilakukan? Tentunya sudah juga Master bisa mengklik tombol support, ada ikon tanda tanya di sebelah bagian kanan atas, itu secara visual nanti Master bisa lihat di akses.kpk.go.id, dan juga Master bisa mengajukan tiket support yang biasanya diarahkan ke nomor LSP KPK juga untuk bertanya secara langsung, dan akan dilayani di jam kerja. Apa saja yang Master bisa laporkan? Laporkan kegiatannya apa? Mungkin Master masih ingat ya, di setiap akhir paparan sosialisasi sertifikasi, konsultasi pengisian APL 02, sampai bahkan sosialisasi dari tim LSP, selalu ada menyampaikan gini, tunjukkan biru kita, laporkan aksinya. Nah, itulah sebenarnya semangat yang ingin diwujudkan para penyuluh anti korupsi, para Master, para ahli pembangun integritas, melaporkan di akses interaksi. Jadi ada berupa kegiatan yang Master lakukan offline atau asinkronus, perpaduan antara offline dan online juga, atau asinkronus atau dalam bentuk digital, virtual. Nah, penyuluhannya apa saja? Tentu Master bisa melakukan kegiatan yang beragam. Tadi sudah disampaikan cukup banyak oleh Master Aris. Medianya pun bisa menggunakan bahan yang sudah ada di aclc.kpk.go.id ataupun yang Master kembangkan secara kreatif. Terhadap siapa? Kelompok sasaran Master. Siapa saja? Beragam. Silakan Master yang melakukan penyuluhannya sesuai dengan rencana tindak lanjut maupun rencana yang belum sempat tertuliskan, Master ingin lakukan. Begitu halnya dengan secara kolaborasi bersama forum maupun aksi yang ada di seluruh Indonesia. Itu sangat bisa. Ini kelihatannya kecil ya Master ya. Tidak apa-apa. Ini secara tampilan saya perbesar saja sedikit. Nah ini ada bentuk penyuluhan sebagai narasumber, fasilitator, atau mengajar anti korupsi. Lalu pengembangan media dikelompokkan menjadi 12 jenisnya, Master. Ada poster, infografis, blog, opini media massa, dan seterusnya. Lalu ada juga pembentukan komunitas atau forum, ini untuk media, pengembangan komunitas atau forum, ini media semua Master, begitu halnya dengan utama. Dan ini Monep khusus utama, memantau pelaksanaan. Mengingat yang pelaksanaan sertifikasi bulan Mei ini ada juga yang naik jenjang, para Master yang terdahulu, kalau yang baru belum ada yang ikut langsung media utama ya Master, kemarin hanya pertama dan muda. Nah untuk yang lainnya ini, Master bisa laporkan kegiatan sebagai peserta rapat, peserta event, workshop, seminar, dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Baik, kita langsung lanjut saja. Untuk apa melaporkan di akses ke interaksi tadi? Tentunya tujuannya seperti yang disampaikan juga tadi oleh Master Aris ya, bahwa kita akan ada 3 tahun kemudian lagi kita akan bertemu dengan LSP KPK, yaitu melakukan RCC atau pengakuan kompetensi terkini. Atau tidak harus menunggu 3 tahun, 6 bulan setelah Master merealisasikan tindak lanjutnya nih, ada aja yang Master lakukan realisasi tindak lanjut. Atau Master menemukan portofolio terkininya yang jenjang level di atasnya, Master mau naik jenjang setelah 6 bulan dari sekarang, silahkan selama ada jadwal di LSP KPK, di websitenya lsp.kpk.go.id. Ini sekedar info saja Master, persyaratan dasarnya apa, supaya pada saat Master mendaftar nantinya sudah dipersiapkan, terutama portofolio nih, pasca sertifikasi minimal 6 kali penyuluhan, itu minimal banget Master melaporkan di akses interaksi segitu, tapi jangan sampai hanya untuk menggugurkan persyaratan dasar saja, formalitas yang penting saya sudah melakukan 6 kali ini, setelah tersertifikasi, nanti nggak usah lagi. Sayang Master, berdayanya Master sangat dinantikan di masyarakat. Sangat banyak masyarakat yang haus akan ilmu pengetahuan, yang pengen tahu kepoin tentang apa sih itu anti korupsi, bagaimana sih caranya kita terlibat dalam gerakan anti korupsi.
Nah, para master inilah yang bersiar, menyebarkan semua tentang semangat anti korupsi. Nah, latar belakangnya apa? Tentunya BNSP sudah mengeluarkan standar minimal masa berlaku kompetensi itu dirawat 3 tahun. Ini mengapa 3 tahun? Yang namanya kompetensi itu akan ada terus perbaruan. Kompetensi itu unsurnya ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bayangkan kalau kita tidak update pengetahuan, ya tertinggallah kita, makanya perlu ada namanya RCC. Bayangkan kalau keterampilan kita juga tidak diasah, maka akan tidak punya lagi kompetensi. Sayang kan, sama halnya tadi yang kami sampaikan cuma 6 kali saja gitu. Atau sudah dapat sertifikat tidak ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi sikap, tentunya kita ada kode etik. Kebayang master, kode etik kita sudah ada yang terbaru misalkan, atau lupa nih tidak pernah dirawat, dijaga, jadinya kan master sebagai profesi penyuluh anti korupsi maupun ahli pembangunan integritas, ternyata tidak merawat kompetensi tersebut, jadinya sayang gitu. Menjadi pegiat melakukan penyuluhan anti korupsi tidak salah, tapi tersertifikasi perlu pengakuan terkini. Ini tujuannya bisa dibaca, teknis pelaksanaannya masih seperti ini. Ini sesuai dengan skema ya, Master. Nanti Master silakan baca kembali lagi skemanya di portal aclc.kpk. Proses RCC maupun naik jenjang juga sudah ada di skema. Terakhir, sponsor dari kami, tentunya adanya portal ACLC ini menjadi portal bersama untuk para penyuluh anti korupsi, ahli pembangunan integritas dalam mengupdate informasinya, dan para master bisa menginspirasi melalui liputan yang akan diterbitkan di ACLC. Bagaimana master bisa diliput oleh aclc.kpk.go.id dan disebarkan di media sosialnya? Tentunya aktif diakses berinteraksi menjadi dasar masyarakat siap dihubungi oleh teman-teman dari ACLC KPK dan akan diliput cerita, kisah, ataupun hal menariknya di portal ACLC ini. Atau mungkin media pembelajaran, media pengembangan yang Master sudah lakukan, itu dapat diliput di aksi dan informasi berbagi. Demikian dari kami, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC, Master Sita. Baik, terima kasih Master Sala atas paparannya luar biasa. Para master sekalian, tadi sudah diberikan informasi yang sangat lengkap oleh Master Sahlan mengenai aksesku interaksi. Jadi nanti para master bisa langsung saja ya melaporkan aksi pasca sertifikasinya ke aksesku gitu ya Master ya. Nah, para master sekalian, untuk informasi lebih lanjut terkait sosialisasi hari ini, materinya sudah kami ringkas gitu. Sudah kami berikan tautannya, master bisa dilihat di chat Zoom. Jadi untuk para master yang masih kurang lengkap, tadi info-infonya semuanya sudah ada ya master ya, di Bitly Materi Sapadaya Master Baru. Baik, para master sekalian, karena tadi sudah dipaparkan oleh Master Sahlan mengenai aksesku, sudah juga dipaparkan oleh Master Aries mengenai pengenalan forum dan juga kode etik tadi oleh Master Hadi. Nah, baik, izinkan saya untuk membuka sesi pertanyaan para master sekalian. Bagi para master yang ingin bertanya terkait materi pada hari ini, saya persilahkan, dan juga mungkin ditujukannya kepada siapa nanti bisa langsung saja. Seperti itu para master. Untuk pertanyaan, Atau mungkin tema lain boleh, gratifikasi misalnya. boleh banget dong. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai gratifikasi, nanti mungkin bisa langsung dijawab dengan Master Eyang Sugi. Betul ya Master ya? Baik, silakan para Master, mungkin saya buka untuk termin pertama untuk 3 orang penanya, dipersilahkan. Baik. Atau narasumbernya yang bertanya boleh. Ini sepertinya memasuki jam-jam rawan ini, Master. Jam-jam rawan mengantuk. Nah, jadi mari kita buka sesi pertanyaan. Mari kita gali nih para Master sekalian. Mohon izin, Master, Iya, silakan Master. dari Kompak Kaltim.
Baik, Master Asih dari Kompak Kaltim. Dipersilakan Master pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa Master? Silakan. Ya, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama saya tujukan pada Master Sahlan. Kebetulan saya sudah bergabung menjadi Paksi 2022, tapi belum pernah melaporkan ke aksesku karena belum pernah minta aktivasi akun. Barusan sudah saya lakukan. Jadi mohon bantuannya biar saya bisa melakukan upload data ke aksesku. Yang kedua, tahun ini kan kita diharuskan melakukan sosialisasi ke Dewan. Nah, saya mohon masukannya sebaiknya tema apa yang bisa kita lakukan ketika melakukan penyuluhan di Dewan. Seperti itu, Master. Terima kasih. Baik, sama-sama Master Asih Probo. Tadi ada 2 pertanyaan ya yang diajukan kepada Master Sahlan dan mungkin para Master yang lainnya juga bisa menjawab. Baik, selanjutnya mau langsung dijawab Master Sahlan atau kita tunggu untuk Oke, ada dari Master Ainun ini. Lewat kolom chat izin menyampaikan Master. Oke. Ini sepertinya curhatan kalau ini ya. Nanti ada sesinya lagi ya sepertinya Master. Oke, baik Master Sahlan bagaimana Master? Apakah mau langsung dijawab atau kita tunggu untuk pertanyaan yang lainnya dulu? Ya, langsung jawab aja berarti ya Master ya. Kalaupun ada nanti diberikan kesempatan raise hand lagi. Oke. Takutnya kelewat ya. Baik. Tadi sudah ada 2 pertanyaan ya Master Sita ya dari Master Asih Probo. Tapi kalau yang kedua nanti bisa dijawab langsung Master Aris atau Master Sugiarto karena itu program pemberdayaan. Dan ada kaitannya dengan yang kita lakukan kemarin ya Master Aris ya, yang politik cerdas berintegritas sosialisasi yang sebelumnya. Bahasa Padaya. Nah, kalau untuk pelaporan, terima kasih Master Asih. Probo nanti kita tindak lanjuti. Biasanya sih akan kita buatkan akunnya, karena ini manual ya Master, dan akan dikirimkan username dan passwordnya, lalu Master bisa login di aksesku.kpk.go.id. 2022 berarti kalau mau RCC di 2025. Kalau nggak salah, bukan Master. 22, 23, 24, 25, benar 2025 ya Master ya. Jadi Master Asih masih banyak waktunya, karena baru tahun kemarin. Hanya kalau Master Asih mau naik jenjang, tentunya bisa kapanpun. Yang penting laporannya sudah terinput di akses interaksi dan akan diverifikasi pengajuan naik jenjangnya. Jadi itu formnya sudah ada juga sih sebenarnya Master di dalam di dalam grup-grup forum itu tersebar terkait apabila mau naik jenjang ya Master ya. Nah, sementara itu Master untuk akun, dan mohon bantuannya Master Asih Probo dan juga Mas Retno di sini ya, selaku pengurus forum di Kompak Kaltim, maupun Paksi yang lainnya juga, ini ada 7 forum. Diingatkan lagi para masternya untuk aktivasi akun tadi, bila akunnya belum ada. Kedua, bila sudah punya akun silakan melaporkan. Apabila ada kendala, tidak bisa login dan sebagainya, bisa hubungi nomor WA LSP. Dan yang ketiga, biasa lupa kita lihat sertifikat, oh iya, saya udah mau habis ini, wah udah nggak bisa RCC. Nah, yang masa sertifikatnya 2019 sampai dengan 2020 itu udah warning, diingatkan tahun ini harus RCC, karena kalau tidak tahun depan begitu Master sekalian. Mudah-mudahan terjawab ya Master Asih. Terima kasih Master Sahlan. Sama-sama Master. Selanjutnya silakan Master. Baik, yang selanjutnya mungkin oleh Master Aries ya, silakan Master. Baik, terkait pertanyaan Master Asih tadi terkait politik ya di Dewan ya. Ini Dewan Legislatif ya, bukan Dewan yang lain ya. Betul, Master. Baik, Master Asih, nanti kami share terkait rekaman Zoom ada Sapadaya PCB terpadu ya. Jadi di situ bagaimana kita mengenalkan politik cerdas berintegritas terpadu. Harapannya ya, ini tahun politik tahun depan itu bahwa ada 3 kuncinya nih, penyelenggaranya berintegritas, kontestannya partai politik dan kandidat-kandidatnya juga berintegritas, dan yang terakhir pemilihnya atau votersnya, kita yang memilih itu juga berintegritas. Itu bagaimana kita menolak serangan fajar gitu ya dari kita segi pemilih. Nah, dari dewannya pun kita harap mereka juga memiliki SPIP ya, ada sistem sistem pemilu yang baik juga, mereka menerapkan praktik-praktik baik dalam
berkontestasi ya, pemilu itu bagaimana mereka menghindari politik uang, mereka secara terbuka menyampaikan laporan harta kekayaannya sebelum menjabat dan setelah menjabat, kalau ada di incumbent ataupun yang telah menjabat maju lagi untuk pemilihan. Kemudian kita juga sampaikan, kalau nanti Master Asi dan para master sekalian berkesempatan, sampaikan program anti korupsi mereka seperti apa gitu dalam agendanya mereka gitu. Jangan-jangan nggak ada agendanya sama sekali gitu. Nah itu perlu ditekankan untuk Dewan. Kemudian juga bagaimana nanti mereka juga menghindari keterutangan dalam tanda kutip, artinya ketika melakukan pemilu itu silakan menggunakan jalur-jalur yang ada, jangan sampai menggadaikan ya tadi, menjanjikan ke pengusaha dan lain-lain yang akhirnya nanti setelah terpilih dia harus membayar itu semua gitu. Jadi lebih ke sana nanti para master untuk bila nanti berhadapan atau sasarannya itu adalah dewan ataupun legislatif. Kemudian dari Master Ainun ya, tetap semangat Master. Jangan sampai berkurang semangatnya. Jangan-jangan nanti bus singgah ke Medan sekaligus pengukuhan, Master. Itu aja dari saya. Terima kasih, Master. Baik, terima kasih Master Aryas, Master Salan, dan juga Master Asi. Apakah sudah terjawab semuanya Master Asi atau masih ada nih yang masih ganjel? Sudah, Master. Terima kasih. Baik, sama-sama Master Asi. Oh, Persita, tadi yang disampaikan oleh Master Aris, materi dan rekaman yang PCB, kepada yang bulan April kemarin, sudah kami kirimkan di chat Zoom ya Master, itu silakan boleh dikunyah Master Asi, dan bisa dibagi ke semua. Dan ini Master Asi sekarang juga sedang berlangsung ini, karena ini sorenya kegiatan ada yang hari yang bersamaan, terkait board game online itu secara sasaran bisa dilakukan juga kepada anggota dewan kalau misalkan Mas Rasi mau menyampaikan itu menggunakan bahan itu. Ini Mas Rainun pesertanya nih. Setahu saya Mas Rainun ikut. Nah, ini bisa digunakan dalam bentuk digital facilitating board game tersebut. Nama board gamenya Politrick Mas Rasi. Jadi sekarang banyak sekali bahan-bahan nih konten karena mendekati pesta demokrasi ya Mas Rasi ya. Ada juga tagline hajar serangan fajar, ada juga senamnya, gerakannya. Nah itu Master boleh gunakan semua di konten media. Baik, makasih Master. Sama Master. baik. Mungkin sudah ada pertanyaan selanjutnya nih para Master sekalian. Tadi Master Eko Rahman sempat raise hand. Apakah ingin bertanya Master? Oke, silakan mungkin dari Master Eko dulu, silakan Master. Ya, terima kasih Master Dinar. Mohon maaf saya tidak pakai background, saya lagi di luar di HP. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semangat pagi. Saya ingin bertanya yang pertama terkait akses interaksi tadi. Kebetulan saya sudah agak lama tidak melapor ke akses interaksi. Cuman kemarin saya mau melapor. Cuman ada kendala saat semuanya sudah terisi, tinggal unggah laporan, ternyata enggak tuntas-tuntas gitu, ada keterangan error segala macam. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, adakah batasan misalnya foto mungkin yang sebagai bukti kegiatan yang diupload itu harus berbentuk apa? Kalau misalnya harus PNG atau PDF atau picture atau seperti apa? Terus kemudian ada maksimalkah atau seperti apa sehingga kita bisa tahu kira-kira errornya itu karena mungkin kebanyakan foto atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait karena Master Sugi menawarkan boleh bertanya terkait gratifikasi. Ini saya sekaligus berterima kasih pada Master Sugi karena kemarin sempat diarahkan untuk pembentukan UPG. Jadi kebetulan kami di instansi Poltekkes Kemenkes Malang, para Master. Jadi kemarin beberapa bulan lalu kami baru berupaya untuk membangun UPG dengan mencoba untuk mengkoneksi dengan UPG-nya yang dari KPK. Dan alhamdulillah sudah berhasil, kita sudah punya akun UPG sendiri.
Kemudian sudah juga ada beberapa yang melapor via kami. Cuman masalahnya begini, ada beberapa barang yang gratifikasi yang sudah ditetapkan sebagai milik negara. Nah itu kan kalau ketentuannya kan harus diserahkan ya atau dikirim ke KPK. Nah berhubung kami ini di Malang, Master, kebetulan juga ada beberapa barang yang kalau misalnya dikirim paket, khawatirnya rusak di jalan. Apa yang harus kami lakukan terhadap barang tersebut? Misalnya ada barang pecah belah, ya, barang gratifikasi pecah belah yang sudah ditetapkan sebagai milik negara, apa yang harus kami lakukan? Mungkin itu, mohon maaf kalau misalnya agak keluar dari tema hari ini. Terima kasih banyak Pak Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Master Eko Rahman. Namun sebelumnya para Master, ini juga ada Master yang bertanya di chat Zoom. Mungkin pertanyaannya masih bisa disinggung nih ya, bisa dibahas bersama. Dari Master Agung Maulana dari PAK atau Pak BJP ya, dari Jawa Barat ya berarti ya Master ya. Apakah ada batasan waktu untuk pelaporan di Aksesku? Misalnya penyuluhannya 2 bulan yang lalu baru mau dilaporkan hari ini nih Master, bisa enggak? Nah mungkin bisa bersamaan dijawab oleh Master Sahlan ya, dan juga nanti silahkan. Baik, Master Sita. Master Eko Rahman, tadi saya langsung jawab dulu ya, Master, terkait jenis file yang bisa diunggah. Nah, tentunya pada umumnya JPEG atau PDF maupun PNG itu bisa diunggah, Master. Dokumen pun juga bisa, doc ya, Word. Nah, PPT kayaknya nggak bisa karena maksimal filenya ada, Master Eko, nggak lebih dari 1 MB. Jadi kebayang kalau Master mengunggah file yang lebih 1 MB, ya gagal tuh. Gagal laporannya diunggah. Jadi nggak bakal bisa terus. Terus sering kami terima pertanyaan-pertanyaan para 10 MB faksi di nomor admin ya. Itu kendalanya karena filenya terbatas. Beda di sebelumnya ya. Kalau server sebelumnya kan 5 MB ya Master ya, waktu dulu pernah kita sosialisasikan. Nah kalau untuk sekarang menurun 1 MB. Nanti sambil dipikirkan juga di bagian IT apakah bisa ditingkatkan lagi, karena itu mempengaruhi pembagian server atau cloud penyimpanan. Kebayang Master banyaknya laporan, kalau satu laporan itu lebih dari 1 MB, file yang diunggah ya mungkin akan menghambat juga para Master ketika melaporkan yang banyak dan bersamaan pada saat waktu tersebut. Jadi seperti itu Mas Reko. Untuk gambar bisa PNG maupun JPEG, file dokumen bisa Word atau di PDF dokumen gitu. Nah untuk Master Agung Maulana terkait laporan itu bisa Master. Jadi walaupun Master sudah melakukan penyuluhan 2 bulan lalu, baru ingatnya hari ini laporkannya, monggo, nggak apa-apa, silakan. Jadi intinya laporan itu tidak mempengaruhi waktu yang lampau. Intinya sejak masa tersertifikasi ini sudah bisa melaporkan, langsung dilaporkan. Yang nggak bisa dilaporkan itu kalau kegiatan yang sebelum tersertifikasi, yang udah jauh-jauh hari gitu, sebelum Master ikut sertifikasi. Itu kayaknya nggak termasuk deh Master. Tapi kalau menurut Master sudah melakukan penyuluhan setelah sertifikasi, saya lupa melaporkannya, silakan dilaporkan saat Master ingat. Ini tips and trick-nya juga, Master. Master itu punya media sosial kan ya, Master ya. Silakan laporkan di media sosial. Tinggal nanti sadurkan tautannya. Jadi Master tidak perlu mengunggah-unggah. Cukup tautannya aja, nanti kita bisa lihat. Selama media sosialnya tidak di private. Nah, kalau memang akun media sosial pribadinya di private, ya buat akun campaign anti korupsi sendiri, supaya itu publik dan bisa dipantau oleh tim dari ini Aksesku Interaksi. Dan tentunya Master, jangan lupa mention kalau media sosial ACLC KPK supaya di-repost. Seperti itu ya Master, jadi untuk laporan bisa, pada prinsipnya laporannya tidak mengganggu interval waktu. Demikian Master Sita. Baik, terima kasih Master Sahlan. Tadi langsung sekaligus 2 pertanyaan ya dijawab oleh Master Sahlan. Tapi masih ada nih dari Master Eko tadi 1 pertanyaan yang ditujukan kepada Master Eyang. Silahkan langsung saja nih Master Eyang. Baik, pertanyaan yang super dari Master Eko Rahman.
terkait dengan pertanyaan itu, kalau misalkan barang yang sudah tahapnya milik negara itu barang yang istilahnya makan tempat ataupun berat, ada dua perlakuan ke Master. Bisa dikirimkan via pos ataupun via ekspedisi, nanti kemudian minta kepada KPK rimbes penggantian biaya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, silahkan nanti komunikasi dengan tim pelaporan gratifikasi. Nanti di situ akan kita bantu untuk mengkoneksikan dengan namanya kantor KPKNL ya, kantor pelayanan apa itu lelang negara di Surabaya atau di Malang itu ada, nanti serahkan ke situ. Jadi kita dari kerjasama untuk dengan mereka. Seperti itu. Nanti jika yang lanjut hubungi yang. Baik. Begitu, ya. Oke, cukup ya. Oke, baik. Bagaimana Mas? Apakah sudah cukup informasinya atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi barangkali Mas Eko? Ya, sebenarnya cukup Master Dinar. Terima kasih banyak atas jawabannya Master Eyang dan Master. Baik, sama-sama Mas Eko. Oke, mungkin kita buka untuk termin kedua. Bagi para master yang ingin bertanya, dipersilahkan nih, bisa raise hand boleh, monggo, atau mau dari kolom chat saja juga boleh. Terkait aksesku interaksi, masih ada yang bingung nih para master terkait web aksesku ya. Sekarang sudah jadi web aksesku, atau juga tadi terkait forum-forum yang ingin ditanyakan, monggo para master. Bisa langsung raise. Izin Master Sita, izin bertanya. Oke, iya, silakan Master. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang di acara ini ya, para master dari SPKPK. Terima kasih. Saya izin bertanya begini, Master, terutama Master Sahlan ya. Nah, untuk pembentukan forum di awal, sepertinya ada surat pembentukan yang diterbitkan dari LSPKPK begitu. Nah ini kendalanya di kami Forum Kompak Kaltim. Ketua kami juga sepertinya suratnya nyasar gitu, ataupun sampai sekarang nggak ada gitu. Apakah di sana ada kopiannya begitu, Master Sahlan? Jadi kami bisa diperoleh walaupun cuma kopian begitu. Kemudian yang kedua terkait pengukuhan, terima kasih juga, kami mohon bantuan dan dukungannya karena di Kalimantan Timur juga belum dikukuhkan, walaupun kami sudah berapa kali melakukan audiensi begitu dengan provinsi begitu. Itu saja sih dua hal, dan mungkin selamat datang untuk 3 orang tadi yang dari Kalimantan Timur. Saya sudah add ke grup, cuman yang satu kayaknya WA-nya di privat yang harus diundang seperti itu, jadi mungkin belum masuk. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Retno atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Master Sahlan. Monggo silakan Master Sahlan. Ya, baik, Master Sita. Ini pertanyaan sebenarnya harusnya ke Master Aris dan Master Sugiarto ini. Di pemberdayaan, tapi karena saya juga kapasitas saya di sini sebagai paksi utamanya ya Master ya. Jadi sharing saja Master kalau pengalaman yang dilakukan untuk melakukan monef pemberdayaan itu, yang tentunya kita percaya di Kalimantan ini belum ada yang pecah rekor nih, belum ada pecah telur yang dikukuhkan. Ada yang sudah ada SK-nya tapi belum dikukuhkan sampai saat ini dari tahun kemarin. Itu Kalimantan Barat, Tanjak Kalbar. Dan sudah ada sedikit perubahan pengurus ya, karena ketua atau inisiatornya pindah tugas. Jadinya akan bingung juga tuh kalau mau dikukuhkan, namanya sudah ada di SK tapi pindah tugas. Nah, apalagi beliau pengurus intinya, ketua kalau nggak salah. Nah, kalau di Kalimantan Timur, Mas Retno, pada prinsipnya boleh brainstorming dengan forum yang ada di daerah lain. Minta formatnya seperti apa, SK-nya, tapi sebenarnya jangan konsen SK dulu, program kerjanya apa kira-kira Mas Retno, sehingga ketika sudah ada pengurusan dan nanti akan bertemu dengan pemerintah setempat untuk dikukuhkan, itu tidak bingung untuk mau melakukan kegiatan apa.
sehingga nanti peran-peran kebutuhannya nanti struktur kepengurusannya ini sesuai dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saran dari saya pribadi, Master, atau kami di ASLC KPK. Hanya kembali mengingat kalau di Kalimantan Timur ini, setahu saya karena luas ya, Master ya, tersebar gitu katanya kalau infonya. Jadi info itu sering terlewat. Nah, berhubung Mas Retno juga, saya juga baru tahu tadi Mas Retno ternyata wakil. Saya nggak tahu kalau Mas Retno itu wakil ketuanya. Makanya saya biasa minta tolong sama Mas Retno untuk mohon diinformasikan ke pengurus Kaltim atau Paksi di Kaltim, karena biasanya kami koordinasi ke ketuanya langsung atau inisiatornya. Jadi terkait pembentukan atau agenda rencana pembentukan forum, silakan nanti Mas Retno dengan adanya Paksi yang sudah ada di data dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Kalau dari KPK yang akan support nanti biasanya disisipkan agenda Korsup. Jadi nanti akan ada agenda bersamaan supaya tidak cuma hanya satu kegiatan pengukuhan forum saja nih yang dilakukan. Jadi tidak double-double atau lebih-lebih kegiatannya. Jadi para master bisa satu rangkaian ketika KPK sedang ada di daerah, Master nanti. Begitu pula dengan forum yang lainnya ya. Tapi kayaknya semua sudah ya, Master ya. Tadi Mas Rainon juga, termasuk Mas Rainon, persoalan dikukuhkan maupun tidak dikukuhkan memang bukan penting, tapi beberapa orang juga membutuhkan wadah bersama, sehingga nantinya eksistensi, kan tadi salah satu kode etik kita sinergi. Nah, itu sinergi perlu diwujudkan dengan bersama pemerintah setempat ataupun elemen-elemen yang ada di daerah para master. Mungkin itu saya bisa menjawabnya, itu saja ya Master terkait forum. Nah, nantinya lebih lanjut bisa saling berkolaborasi atau berkomunikasi dengan forum-forum yang sudah dikukuhkan. Atau mungkin Master Haris atau Master Sugi mau menambahkan, silakan Master. Baik, nanti sebelum ditambahkan Master Sugi, saya menambahkan sedikit terkait pengukuhan. Oke, Master Retno, terkait pengukuhan, memang kita selalu dorong ya, ini ada tim Korsup juga yang mewakili tiap daerah ya, pembagian daerahnya. Jadi kami akan dorong, dari sanalah mereka akan dorong juga untuk inspektorat. Ini berlaku untuk seluruh forum yang ada ya. Jadi akan didorong melalui inspektorat untuk pengukuhannya. Hanya saja memang perlu ada beberapa hal yang harus disiapkan terkait jadwal pimpinan, jadwal gubernur, dan juga ketersediaan tempatnya ya. Jadi memang hal-hal itu. Kemudian terkait, nah tadi, jadi jangan sampai kita menunggu pengukuhan ya Master ya. Pengukuhan itu akan kita capai juga, namun sebelum ke sana juga kita tetap berdaya bersama. Kemarin saya berkesempatan juga waktu pengukuhan di Riau. Nah, dari Riau itu cukup bagus. Setelah pengukuhan langsung ada implementasinya ya dari pihak provinsi untuk memberikan dukungan, dan itu langsung diberikan dalam bentuk kegiatan ataupun dalam bentuk perjalanan dinas. Jadi ini hal yang memang kita dorong ke sana tentunya gitu. Hanya saja ada beberapa daerah memang memiliki terbatasan ataupun hambatan ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama, kita dorong bersama agar segera pengukuhan itu bisa kita capai gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Baik, Master. mungkin iya, sama-sama Master. Mungkin dari Mas Ryan Sugi, Ya, supaya nanti tidak istilahnya bertubi-tubi kegiatan di daerah, maka nanti kita akan selaraskan, sinergikan dengan kegiatan Korsup, misalnya ketika ada koordinasi bersama di setiap provinsi, nanti kita akan ngembang di situ, seperti beberapa daerah seperti itu. Baik, yang Kita sih saling ada dua jalan, menunggu informasi atau kita proaktif untuk mencari tahu gitu. siap, Master. baik. Oke, Oh baik iya. Mas Reto. Oke, terkait dengan soal pemberdayaan itu kan kita harapkan memang kita sudah koneksi dengan, kalau nggak salah, dengan Kementerian Dalam Negeri ya, untuk memberdayakan itu monggo nanti diatur ataupun difasilitasi oleh teman-teman di inspektorat. Nah, kalau misalkan ada kendala ataupun perlu bantuan bisa kita koordinasikan dengan teman-teman di Korsup, karena itu bagian dari MCP. Begitu Mas Retno. Siap, Tanda Master tangannya, yang itu ya. Baik, sudah. Oke, Mas Siap, Reto. Master Sita, sudah. Iya, langsung dijawab oleh 3 master hari ini ya, Mas Reto.
Iya, Semoga Master. semoga informasinya lengkap ya Master ya. Iya, terima kasih Master semua. Sama-sama Master. Oke, kita juga kedatangan satu penanya lagi nih dari Master Rahmat Akmal. Silakan Master. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya nggak ikut dari awal proses ininya, proses kegiatannya. Kebetulan lagi ada kegiatan di sini. Saya ingin bertanya terkait dengan penilaian yang terdapat di aksesku interaksi. Halo, suara saya apakah didengar? Ya, ya. Poin di penilaian aksesku interaksi itu kan ada beberapa, saya lihat ada penyuluhan, ada pengembangan media. Yang ingin saya tanyakan itu penyuluhan itu kalau kita melakukan secara online atau secara video yang YouTube atau apa gitu, ada nggak durasi minimalnya berapa menit yang bisa kita upload yang bisa kita sampaikan di aksesku interaksi. Terus apakah ada penilaiannya ketika kita melakukan secara online atau kita melakukan secara langsung, apakah beda dalam poin penilaian di aksesku interaksi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan tugas di ASN di kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Itu di ACILC KPK, apakah ada semacam kerjasama dengan inspektorat di bawah Kemendikbud? Nah, kita tahu kan di bawah Kemendikbud ini kan banyak kampus-kampus, banyak pengawasannya. Jadi kalau memang ada kerjasama kan mungkin kita bisa diberdayakan juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan Master Rahmat akan dijawab oleh Master Aries atau Master Eyang? Silakan. Untuk Ares, silakan. Baik. Terima kasih Master Stang. Master Akmal, ketemu lagi ya. Kemarin kita ketemu di baru dikumpulkan. Selamat. Oke, baik, terkait pertanyaan Master Akmal tadi terkait aksesku interaksi untuk tahun ini dan ke depan sepertinya kami hanya memoderasi saja apakah itu terkait konten anti korupsi atau bukan, atau dia mengandung unsur sara atau bukan. Jadi untuk sistem awardingnya nanti kami ubah, jadi bukan sistem poin lagi seperti yang dulu ya. Jadi kami nanti akan memoderasi saja konten para master yang melaporkan kegiatannya di aksesku interaksi. Selebihnya untuk awarding nanti kami akan coba lihat ya, karena para penyuluh yang baru itu akan sangat ketinggalan ya, karena momentumnya nggak sama gitu. Ada yang lebih dahulu yang sudah sekian poin gitu dibanding para master yang masih baru. Nah, makanya kami coba ubah seperti apa nanti. Silakan apa ya istilahnya, dilaporkan saja kegiatannya sebanyak mungkin, sekreatif mungkin, sehingga nanti kami akan capture, dan itu tadi ya beberapa awardingnya akan dibacakan di Tapak Siapi mungkin, atau ada beberapa hal yang kami susun ya, mungkin juga nanti akan buat semacam private terhadap expert, katakanlah di konten kreator dan lain-lain. Jadi lebih awardingnya ke sana gitu, akan diberikan kesempatan seluasnya. Terkait tadi yang kedua, kerjasama dengan Kemendikbud, saya berkesempatan dulu mengisi menjadi narasumber ya, dan mereka menyambut baik. Hanya saja ini kita melibatkan Direktorat Jejaring Pendidikan. Nanti kami akan coba ajukan kembali seperti apa progresnya. Jadi memang karena semua kampus itu belum sepenuhnya menerapkan atau mengaplikasikan mata kuliah anti korupsi. Jadi nanti ini kami coba dorong seperti apa, dan dari Itjen atau Inspektorat Kemendikbud sudah menyambut baik. Semoga ini bisa kita kerjakan. Kalau yang sekarang ada sepertinya baru sendiri-sendiri, kayak di ITB, STAN, dan beberapa kampus lain itu mereka memang mengajukan atau membuat mata kuliah anti korupsi. Kira-kira seperti itu, Master Akmal. Terima kasih. Baik. Apakah ada tambahan lagi mungkin dari Master Sahlan terkait aksesku interaksi, atau sudah cukup? Cukup, sudah terjawab tadi Oke, dari saya tambahkan Master. dikit aja, Master Akmal. Jadi intinya adalah untuk kerjasama dengan Kemendikbud atau instansi dengan KPK itu biasanya
terkait dengan pendidikan ada di Direktorat Jejaring Pendidikan. Intinya gini, silakan setelah pengukuhan ini beraksi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, gitu aja. Jadi silakan beraksi, berekspresi. Nah kalau salah minta maaf, ya itu. Daripada minta izin dulu, kalau nggak dapat izin nggak bekerja nanti. Itu siap. Luar biasa nih jawabannya oleh Master Eyang ya. Semangat terus ya untuk Master Rahmat Akmal. Baik, Master Rahmat Akmal, sudah cukup ya Master ya? Baik, mungkin satu lagi nih penanya terakhir di termin 2, di sesi 2, yaitu ada Master Sirais Roshid. Silakan Master. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami sudah pulang, jadi dari rumah ini. Saya mau menanya ini. Dari Kota Surakarta kan kemarin habis ada yang lulus sertifikasi sekitar 12 orang. Dan itu jelas baru, tidak mungkin yang ikut aksesku ini saya lihat hanya 2 orang ya. Jadi boleh nggak misalnya kami nanti mengundang teman-teman, minta difasilitasi teman-teman Kompak Jawa Tengah untuk menyampaikan bagaimana tata cara untuk menggunakan aksesku itu. Boleh, udah itu aja. Apakah dari KPK atau boleh dari situ? Gitu, yang Sugi. Pengurusnya langsung jawab. Oke, itu saja, Master. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi gitu Mas Rasid. Ya, kira Rasid. Jadi tadi intinya adalah monggo lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu aja lah. Siap. Baik, intinya boleh ya Master ya. Boleh. Baik, terima kasih. Dikoordinasikan kembali. Oke, belum di unmute ternyata para master kalian. Baik, tidak terasa nih para master, kita sudah dari jam 2:30 tadi ya waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang menunjukkan pukul 16:18 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin tadi juga sudah dibuka sesi pertanyaan 2 termin ya. Nanti jika para master masih ada informasi yang belum jelas atau masih ingin bertanya lagi terkait materi pada hari ini, tadi saya sudah dibantu share oleh Master Dinar, yaitu ada rangkuman ya maksudnya mengenai kegiatan hari ini, dan juga nanti ada record Zoom mengenai sosialisasi pada hari ini, begitu para master sekalian. Jadi jangan takut ketinggalan informasi, tetap nanti bisa dibuka kembali begitu para master. Baik para master sekalian, semoga para master selalu dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang insya Allah menjadi bukti kompeten para master yang ikut andil dari pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri kita ini. Dan terakhir, jika para master sekalian membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak LSPKPK atau nomor yang sudah di-share sebelumnya tadi ya, di beberapa slide PPT yang sudah dipaparkan oleh para master sekalian juga. Dan tentunya terkait materi sosialisasi juga sudah di-share juga ya master ya. Dan tentunya para master yang terakhir, sebelum kita berpisah, mari kita berfoto bersama tentunya. Oke para master, silakan dinyalakan kameranya dan menggunakan virtual background-nya. Kita akan berfoto dengan 3 gaya. Yang pertama, ada yang bisa tebak dengan gaya apa dulu nih para master nih? Yaitu dengan gaya berjuang. Gaya berjuang. Oke, ditahan. Oke, seperti ini para master. Baik. Tahan ya master ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya sekarang kita sudah berjuang. Kita pakai gaya yang kedua, yaitu gaya kompeten. Silakan diangkat kedua jarinya. Baik, seperti ini para master. 3, 2, 1. Dan yang terakhir kita boleh pakai gaya bebas, master. Boleh, silakan master. Pakai gaya anak-anak zaman sekarang nih kayaknya master ya ini ya. Oke, ada master itu mau unyu-unyu ya master ya. Oke, 3, 2, 1. Luar biasa.
Baik, para master sekalian, tidak terasa ya, sudah beberapa jam, selama beberapa jam ini kita bersama-sama berbincang-bincang dan juga tadi tentunya sudah melakukan sesi tanya jawab juga. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini dapat berguna bagi para master sekalian. Baik, para master, saya izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Izinkan saya menutup dengan pantun nih, master nih. Jadi saya meminta cakepnya ya, master ya. Cakep. Belum. Belum. Penyuluh anti korupsi, tanamkan integritas di dalam diri. Cakep. Tolak larangan menjadi insan yang patuh. Iya. Saya Nursita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.